Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maulana al-karim wa khaliqina al-azim alladzi laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK As-Sa'adatul Abadiyah Bapak Muhammad Fatoni. Salam hormat, salam ta'zim Bapak Junaidi. Salam hormat, salam ta'zim Bapak Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Bapak Khairuddin dan segenap Dewan Guru SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama beliau-beliau semua satu persatu, insya Allah tidak mengurangi sedikit pun mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan agar guru-guru kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, dipermudah dalam segala urusannya, dan senantiasa diberi kekuatan istiqamah agar dapat membimbing kita semua menuju jalannya Allah dan Rasulnya. Segenap para siswa-siswi yang saya cintai, mudah-mudahan tidak berpisahnya kalian dari perkumpulan ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmah azimah, nikmat yang sangat istimewa sekali manakala setiap hamba-hamba Allah menggunakan kesempatan waktunya, luangnya waktu kita hidup yang sangat singkat di dunia ini untuk senantiasa mengingat Allah dan Rasulnya. Dan dengan berkumpulnya kita di perkumpulan semacam ini sebagai bukti bahwasanya kita betul-betul memanfaatkan waktu luang kita untuk bersama kita isi
di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui pengajian, melalui majelis ta'lim, melalui majelis ilmu, mempelajari ilmu agama itu merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat mengenal suratul Fatihah, kita dapat mengenal susunan wudhu, kita dapat mengetahui perkara yang membatalkan sholat, membatalkan puasa, dan semua ibadah tidak didapati kecuali dengan kita mendalami ilmu agama. Jadi kalau kita ditanya ibadah yang paling tinggi ialah ibadah menuntut ilmu. Idza marartum bi raudhah min riyadil jannah ala farta'u. Rasul bersabda, apabila kalian melewati suatu taman dari taman-taman di surga, maka mampirlah, datangilah, duduklah. Ada sahabat bertanya, apakah ada taman surga yang di dunia itu ya Rasulullah? Ada. Hilagul dzikir wa fi riwayah hilagul ilm. Perkumpulan zikir, dalam riwayat lain perkumpulan ilmu. Rasulullah ketika masuk di satu masjid, ada dua kelompok sahabat. Kelompok yang pertama membahas ilmu, kelompok yang kedua sedang sibuk berzikir. Kelompok mana yang dipilih oleh Rasulullah? Kelompok yang sedang membahas ilmu. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau lebih memilih kelompok ilmu daripada kelompok zikir? Maka Rasulullah menjawab, kedua-duanya baik, kedua-duanya bagus. Namun aku memilih ilmu disebabkan aku diutus untuk menyebarkan ilmu. Innama bu'ithu mu'allima. Jadi karena kita hadir di majelis semacam ini, salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Salah satu sebab kita ini akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Dari sini Tanjung Duren ke surga jauh apa dekat? Berapa kilo jauhnya? Kalau dari sini ke neraka jauh apa dekat? Dari sini ke neraka dekat. Dari sini ke surga? Dari sini ke mana tuh? CBD? Sudirman kalau nggak salah. Tuh. Bonge ngejawab, Bonge. Tahu dia. Rumah di mana rumah? Nggak tahu, dia yang jawab. Oh, dia yang jawab. Yang jawab Bonge. Kalau Bonge bocah Bojonggede, jauh rumahnya nih. Bojonggede ke Tanjung Duren jauh. Surga jawabnya dekat. Pertanyaan yang kedua, di surga banyakan perempuan apa laki? Di surga, di neraka? Oh, diam, yang perempuan diam. Yang perempuan diam. Kayaknya sih banyakan perempuan nih ya. Di surga banyakan laki apa perempuan? Di neraka? Masya Allah. Ya mau banyak perempuan, mau banyak laki di surga atau di neraka, mudah-mudahan nih tanpa terkecuali yang ada di sini, yang orang tuanya di rumah, keluarga besar kita, semuanya dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, al-jannatu agrabu ila ahadikum min syiraki na'lik.
Kata Nabi, surga itu lebih dekat jaraknya dari sendal yang kalian pakai dengan pasangannya. Kita kalau pakai sendal, sendal kanan, sendal kiri, kalau kita pakai berdekatan tapi berjauhan? Nggak mungkin berjauhan kan? Nggak mungkin. Kata Nabi, surga itu lebih dekat jaraknya dari dari sendal yang kalian pakai dengan pasangannya. Berarti surga dekat apa jauh? Surga dekat. Tapi nanti dulu ada kelanjutan hadisnya. Wan naru mithlu dzalik. Neraka begitu juga. Neraka begitu juga. Artinya surga, neraka bisa dekat, bisa jauh. Tergantung kita nih, kepengen dekat dengan surga apa neraka. Namun alhamdulillah, nikmah dari Allah, kita ini orang-orang yang gemar menghadiri pengajian, majelis ilmu. Di majelis tersebutlah yang disebut oleh Rasulullah surga yang ada di dunia. Jadi beruntung bagi siswa-siswi SMK As-Sa'adatul Abadiyah, di sekolah kalian udah ada surganya. Ya Allah ya Rabbana, Engkau telah melihat siapa saja yang hadir di sini, kumpulkanlah kami satu barisan, satu kelompok dengan pemimpin ahli surga, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu jangan jauh-jauh dari pengajian, jangan jauh-jauh dari majelis ta'lim. Manfaatkan usia muda kita, karena kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati 'anis sirat hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila fihi. Rasul bersabda, tidaklah nanti di hari kiamat umat manusia dapat bergeser kakinya kecuali ditanya bagi mereka 4 pertanyaan. Sebelum kaki kita bergeser, ditanya dulu sama Allah, diminta pertanggungjawaban dari Allah. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa digunakan. Tentang hartanya, dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Dan tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Itu salah satu pertanyaan, tentang masa muda kalian untuk apa digunakan. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, afiah, masih segar bugar, mari kita manfaatkan usia muda kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih di permulaan tahun baru Hijriah. Tahun berapa sekarang? 1444 Hijriah. Ada nggak yang hafal di sini? 12 bulan Hijriah, ada nggak yang hafal? Yang bisa nyebutin dari awal sampai akhir susunannya tepat, dapat hadiah gocap. Ayo sini. Gocap lumayan buat beli kuota nih. Ayo. Dari Muharram sampai Dzulhijjah nggak ada yang bisa. Ayo sini. Sebutin. Kalau salah kamu yang ngasih saya gocap ya. Ayo coba. Iya semua 12 bulan.
sesuai dengan urutan. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Buat beli cilok. Hah? Tuh, cepet. 2 orang lagi. Ayo, yang laki-lakinya dong. Ayo. Jangan kalah sama anak perempuan. Ayo. Ayo sini, ayo. Jangan kalah sama yang perempuan. Tadi katanya bilang neraka banyakan perempuan. Ayo. Yang berurut ya, sesuai dengan urutan yang benar. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nih, sisa gocap. Ayo siapa nih? Ayo nih tim hadroh. Enggak kencang. Ya. Ini aja dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, betul. Udah habis duitnya. Ntar tahun depan, tunggu Muharram tahun depan. Masih ada kesempatan tahun berikutnya. Mumpung kita berada di bulan Muharram, permulaan tahun, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita maksimalkan usia kita yang sangat singkat ini untuk selalu beribadah. Kerjakan semua perintah, jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kalau kita main hitung-hitungan waktu, nih siswa-siswi tiap hari tidur berapa jam? Tiap hari rata-rata 8 jam. Anggap 8 jam, padahal ada yang 10 jam, 12 jam juga ada. Anggap 8 jam. Sehari semalam berapa jam? Sehari semalam 24 jam. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Berarti sepertiga waktu kita buat tidur. Sepertiga waktu kita buat tidur. Kalau seandainya kalian usianya 15 tahun, 15 dibagi 3 berapa? 5 tahun buat tidur. 5 tahun buat tidur. Anggap kita nih rata-rata usianya 45 tahun. Ada yang sampai 60, ada yang sampai 80. Anggap kita pukul rata 45 tahun. 45 kita bagi 3 buat tidur 15 tahun. Banyak gak? Umur 45, 15 tahun buat tidur. Ya Allah, banyak banget 15 tahun. Itu kalau 8 jam. Kalau 10 jam, 12 jam lebih banyak lagi. Kalau 12 jam tidur kita tinggal dibagi 2. Kalau usia 50 berarti 25 tahun untuk tidur. Kalau tidurnya 12 jam. Oke, kita anggap 8 jam. Kita anggap 8 jam tidur kita sepertiga buat tidur. Umur 45, 15 tahun buat tidur. Sisa berapa tahun? 30.
30 tahun buat apa? Apakah 30 tahun kita gunakan untuk ngaji? Apakah habis 30 tahun kita gunakan untuk sholat wajib, sholat sunnah, beribadah kepada Allah? Enggak. Masih kita bisa ambil-ambil nih berapa tahun, ini buat berapa tahun, ini buat berapa tahun. Udah diambil 15 tahun buat tidur. Sisa 30 tahun. Ayo kita ambil lagi buat nonton TV berapa tahun? Buat main HP, game online berapa tahun? Buat jalan-jalan berapa tahun? Buat mancing berapa tahun? Buat main catur, main gaple, main kerambol, main biliar berapa tahun? Yang perempuan buat ngerumpi, ngomongin orang berapa tahun? Ya Allah, kira-kira nih setelah kita ambil semua hal-hal yang tidak membawa manfaat, hal-hal yang sia-sia, kita sisakan berapa tahun hanya kita fokuskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yuk, ini kesempatan untuk kita merenungkan muhasabah. Kita hitung banyak sekali waktu-waktu kita yang tertinggal selama ini. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kelak kalian akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hitung tahun kemarin 1443, sudah berapa banyak waktu untuk tidak kita membaca Al-Quran? Sudah berapa pengajian yang kita tinggalkan? Sudah berapa sunnah Nabi Muhammad yang kita lalaikan? Masya Allah. Ya Allah ya Rabbuna, ampunilah kesalahan kami selama ini, karena kami memang selama ini sering melalaikan waktu, sering tidak memanfaatkan umur kami yang sangat singkat hidup di dunia ini. Ya Allah, jadikanlah tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Senin udah 10 Muharram, Asyura, banyak sekali amalan-amalan yang disunnahkan untuk kita kerjakan, antara lain puasa. Jangan kagak puasa, sayang banget, pahalanya gede. Apalagi hari Senin bisa kita gabungkan dengan puasa sunnah Senin. Kita niatkan nih puasa sunnah Senin, puasa Asyura. Puasanya cuma 1 hari, pahalanya dapat 2. Dapat pahala Asyura, dapat pahala puasa sunnah hari Senin. Terus apalagi disunnahkan untuk kita memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak untuk membaca Al-Quran, disunnahkan untuk memakai celak mata. Tahu celak mata? Tahu. Sifat mata, celak mata di rumah semua insya Allah ada. Yang kagak ada beli. Jangan pakai spidol, jangan ya. Jangan pakai spidol, pakai celak mata. Sunnah pakai celak mata. Kemudian sunnah untuk apa? Kita menyantuni anak yatim, mengusap anak yatim. Dan termasuk yang disunnahkan ialah agar kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan kita bersedekah bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini mungkin Allah sudah murka dengan kelakuan kita, dengan banyaknya dosa dan maksiat kita. Maka untuk memadamkan murka Allah, menghilangkan murka Allah, dengan cara kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersedekah akan memberkahi umur. Dengan bersedekah menjadi satu sebab dikabulkan doa. Bahkan dengan bersedekah menjadi satu sebab disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nih ada kisah nyata, ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Arab Saudi, di Timur Tengah sana. Ada keluarga yang kaya raya itu menderita sakit yang cukup berat
Ayahnya nih, suaminya punya sakit yang cukup berat, divonis oleh dokter umurnya nggak lama lagi. Dokter itu mengatakan usianya mungkin paling lama 2 bulan bertahan. Bingung dia, berobat ke sini, berobat ke sana, udah nggak lama lagi usianya, sudah divonis oleh dokter. Nah kemudian ketika dia tahu umurnya kagak lama lagi, didatengin saudara-saudaranya, keluarga besarnya satu persatu meminta maaf. Karena memang orang itu dikenal orang yang sombong, pelit, jarang sekali membantu orang-orang terdekatnya yang lemah, yang membutuhkan. Diminta maaf satu persatu, saya minta maaf, banyak salah, banyak khilaf. Saya telah divonis oleh dokter umur saya yang kagak lama lagi. Saya menderita penyakit yang cukup berat. Kalau nggak salah kanker stadium 4. Nggak lama lagi umur saya, didatengin semua. Alhasil dia sampai berobat ke, kalau nggak salah ke Cina, naik pesawat pribadi, orang kaya. Naik pesawat pribadi, dia berobat, kemudian pulang lagi 2 hari, disuruh dokter jangan lama-lama, pamitan, balik lagi kemari, Anda harus segera dioperasi. Dia balik ke Arab Saudi, kemudian dia naik mobil, dia keliling ke tempat-tempat yang biasa dia lalui, sehingga dia melihat ada satu perempuan yang miskin sambil gendong anak. Ngapain tuh perempuan? Mungut makanan yang ada di tong sampah, dicari. Kemudian ini perempuan jalan lagi cari makanan, nunggu di depan toko kambing, daging kambing yang udah dipotong. Dia apa, nungguin kali ada sisa-sisa potongan daging kambing yang dibuang, dikumpulin buat dia masak di rumahnya. Ini orang ngeliatin nih, orang kaya, dipanggil, ibu ngapain kok mungutin kambing? Ya saya nggak mampu beli daging, saya nggak punya duit, saya miskin, anak-anak saya di rumah kagak pernah makan daging kambing kecuali cuman hari raya Idul Adha doangan. Oh begitu, oh ya udah, kalau begitu ibu nggak usah sedih, nih saya langsung bayar sama yang punya toko daging kambing, yang tukang potong nih Pak, tolong kasih ini ibu, saya beli selama 2 tahun, kasih tiap hari Jumat. Berapa tiap hari Jumat? Sekian kilo, kalikan 2 tahun, nih duitnya. Habis dia ngasih begitu, ini ibu yang miskin, dia ngangkat tangan ke atas langit, dia berdoa sambil meneteskan air mata, ya Allah ampunilah dosa-dosa dia, sembuhkanlah penyakit dia, kabulkanlah hajat-hajat dia ya Allah. Habis didoain, ini orang kaya yang divonis kagak lama lagi usianya, dia merasa seperti ada ketenangan batin, ketenangan hati. Yang udah-udah kok kayak bingung, kayak susah, ini dia merasakan ketenangan batin. Dia netesin air mata, terharu sama doa si ibu. Keesokan harinya dia balik lagi ke Cina, naik pesawat pribadi. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata dokter bingung, loh Pak, kok beda ya hasil pemeriksaan saya dari beberapa hari yang lalu sampai sekarang? Maksudnya apa dok? Saya tidak temukan penyakit di tubuh Bapak. Terus gimana? Ya Bapak tidak jadi dioperasi. Maksudnya apa dok? Apa saya sembuh? Iya, saya juga bingung, nggak ada penyakit di tubuh Bapak. Sembuh, sebab apa? Sebab bersedekah. Karena dia bersedekah, dapat doa dari orang yang dia bantu. Nah makanya nih kalau kita bersedekah, kita niatin, kalau ada orang tua kita yang sakit, ya Allah saya bersedekah dengan niat berikan kesembuhan ke orang tua saya. Ya Allah saya mau bersedekah dengan saya niatkan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat saya. Ya Allah saya bersedekah dengan niat mudah-mudahan semua amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memanfaatkan momen yang sangat istimewa ini di bulan Muharram, di 10 Muharram, untuk lebih kita tingkatkan ibadah kita.
kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak dipisahkan kita dari majlis ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semua yang ada di sini mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah dapat berziarah ke makam Rasulullah, dapat menjalankan ibadah haji, ibadah umroh, pergi ke tanah suci. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal Allah ampuni dosa-dosanya. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan usianya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kita orang-orang yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabbana, jangan pisahkan kami dari majelis ini kecuali ini menjadi saksi. Kita dikumpulkan di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama-sama dengan guru-guru kita, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah yarham jam'ana bifadlih wa la yu'amilna biqisti adlih bi barakatil hadi khitam ruslih Ahmad imamil muttaqin al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.